Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bahas bersama-sama tugas minggu lalu. Oleh karena itu silakan dibuka tugas tabel minggu lalu dan mari kita bahas dan koreksi tugas yang telah kalian kerjakan. Untuk yang pertama, isilah kotak bagan yang masih kosong dan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di sini ada pertanyaan atau kata bantuan alaban. Alaban kita harus tahu artinya dulu. Apa arti alaban? Alaban artinya susu. Sedangkan susu adalah sesuatu benda yang harus kita minum. Maka alaban adalah untuk titik-titiknya ini harus ada kata kerja yang punya terjemahan bahasa Arab minum, yaitu ada tashrobu, ada ashrobu, ada nashrobu, yashrobu, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus mengisi dari salah satu tersebut. Kata tersebut di sini saya mengisi dengan kata tashrobu yang berarti minum. Akan tetapi di sini ada kata ta di fi'il mudhari' gandengannya sama anta atau hiya. Untuk yang nomor 2 ada kata untuk yang nomor 1 dulu kita bahas secara detail. Jika kita mengisi kata ashrobu, tanya kita ganti a, maka domirnya harus berganti menjadi ana. Jika kita memakai kata yashrobu, maka harus mengganti dengan kata huwa. Jika kita mengganti dengan kata tashrobina, maka kita harus mengganti domirnya dengan kata anti dan seterusnya. Untuk selanjutnya ada kata tusyahidina. Nomor 2, tusyahidina terdapat huruf ta atau tu yang diakhiri dengan ya nun. Maka pasangan domirnya yaitu anti. Tusyahidina artinya menonton. Anti tusyahidina, kamu menonton at-televisiun, menonton TV atau televisi. Yang nomor 3, suharti. Suharti adalah kata ganti dari kata hiya. Hiya awalannya harus ta atau tu. Boleh kita pakai tashrobu, boleh kita pakai kata takulu, boleh kita memakai kata tadhabu dan sebagainya. Di sini saya akan memakai kata takra'u, artinya membaca. Untuk maf'ul bih-nya saya isi dengan kata Al-Qur'an. Jadi Suharti takra'u, membaca Al-Qur'an. Yang nomor 4 untuk kata bantunya yaitu alal kursi. Alal kursi adalah suatu benda yang kata kerjanya harus menggunakan kata kerja duduk. Sementara terjemahan dari bahasa Arab kata duduk adalah tajlisu, boleh ajlisu, boleh yajlisu. Yang penting pasangan domirnya harus sesuai. Di sini saya akan mengisi dengan kata ajlisu. Jika kita memakai kata ajlisu yang awalannya a, maka domirnya adalah ana ajlisu alal kursi, saya duduk di atas kursi. Untuk yang nomor 5 ada kata nadhabu. Fi'il mudhari' yang depannya huruf na, maka domirnya adalah nahnu. Nadhabu saya isi dengan ilal madrasati, boleh kalian isi dengan ilas suki, ke pasar. Boleh kalian isi dengan ila ghurfatin naum, boleh ke kamar tidur. Kita pergi ke pasar untuk terjemahannya. Nomor 5. Selanjutnya silakan dibuka halaman 13. Kita bahas dan koreksi latihan yang telah kalian kerjakan pada minggu-minggu yang lalu. Materi untuk kali ini materi pendalaman pelajaran ketiga ad-darsus salis. Ada kata qiraah artinya bacaan. Saya bacakan. Halim tilmidun nasyitun.
Halim adalah seorang murid yang rajin. Huwa yudzakiru durusahu fi ghurfatil mudzakirah. Dia belajar pelajarannya, dia laki-laki. Kenapa pakai huwa? Karena di sini ada kata halim. Makanya dia pakai huwa, artinya dia laki-laki. Dia laki-laki belajar pelajarannya di ruang belajar. Lanjutannya, huwa yaktubu darsahu wa yajlisu 'alal kursiyyi. Dia laki-laki menulis pelajarannya dan duduk di atas kursi. Selanjutnya, huwa yusolli fil masjidi jama'atan. Dia laki-laki sholat di masjid dengan berjamaah. Selanjutnya, huwa yaqra'ul Qur'an ba'da sholat. Dia membaca Al-Quran setelah sholat. Untuk materi selanjutnya yaitu poin C, artinya tamrinat. Tamrinat artinya latihan. Bacalah teks di atas, kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. Untuk yang nomor 1, hal halimun tilmidun kaslanu. Artinya, apakah Halim adalah murid yang malas? Jika ada pertanyaan hal, maka jawabannya pasti. Kalau nggak na'am ya la. Padahal di sini di bacaan tadi Halim adalah murid yang rajin. Maka kita jawab dengan pakai kata la. Halimun tilmidun nasyitun. Halim tidak. Halim adalah murid yang rajin. Madza ya'malu Halimun fi ghurfatil mudzakirah atau mudzakarah. Apa yang dilakukan Halim di ruang belajar? Jawabannya huwa yudzakiru durusahu atau huwa yudzakaru durusahu. Boleh. Selanjutnya untuk yang nomor 3, aina huwa yajlisu, di mana dia duduk. Huwa yajlisu 'alal kursi. Dia duduk di atas kursi. Nomor 4, aina Halimun yusolli, di mana Halim sholat. Huwa yusolli fil masjid. Jika kalian tambah jama'atan juga boleh. Karena apa saya nggak menambah jama'atan? Karena di pertanyaannya hanya menanyakan di mana. Jadi saya jawab hanya sampai fil masjid. Dia sholat di masjid. Untuk selanjutnya nomor 5, madza ya'malu Salimun ba'da sholat. Maaf, untuk kata Salim di sini harusnya Halim dan Salim. Apa yang dilakukan Halim setelah sholat? Ba'da sholat huwa yaqra'ul Qur'an. Setelah sholat dia membaca Al-Qur'an. Untuk selanjutnya, buatlah seperti contoh. Madza ya'malu. Untuk kata madza ya'malu di sini ada kata Ahmad dan ad-darsa. Kata bantunya adalah Ahmad dan nanti untuk menjawabnya adalah ad-darsa. Jadi untuk membuat kalimatnya madza ya'malu Ahmad huwa yaktubu darsa. Sebelum kalian menjawab, silakan diperhatikan arti kata ad-darsa atau maf'ul bihnya. Ad-darsa artinya pelajaran. Nggak mungkin suatu pelajaran itu untuk mencarinya minum atau makan pelajaran, tidak mungkin. Maka pelajaran gandengannya dengan boleh yaktubu, boleh yudzakiru. Yaktubu artinya menulis, yudzakiru artinya belajar pelajaran. Maka di sini huwa yaktubu darsa, dia menulis pelajaran. Untuk yang nomor 1 ada kata Halimun sama durusahu. Jadi kita isi madza ya'malu Halimun huwa yudzakiru durusahu. Dia belajar pelajarannya. Yang nomor 2, Abi al-Jarida. Ada kata ayah dan surat kabar.
Maka jawabannya madza ya'malu abi. Sebelum menentukan pakai ya'malu atau ta'malu, maka silakan dilihat domir untuk domirnya ini laki-laki atau perempuan. Jika menunjukkan kata ganti abi adalah kata ganti huwa, maka kita pakai ya'malu. Jika kata gantinya atau domirnya itu perempuan yang menunjukkan dia perempuan, maka kita ganti dengan ta'malu. Jawabannya huwa yaqra'ul jarida. Al jarida di sini adalah surat kabar. Maka kita mencari kata bahasa Arab yang punya arti membaca. Jadi dia membaca al jarida, surat kabar. Untuk yang nomor 3 ada kata farida sama musola. Maka jawabannya madza ta'malu farida. Farida adalah domir untuk kata ganti perempuan atau hiya, maka kita pakai kata ta'malu bukan ya'malu. Apa yang dilakukan farida? Hiya tusolli fil musolla. Hiya gandengannya sama ta atau tu, maka kita pakai hiya tusolli bukan hiya yusolli. Dia sholat di musola. Untuk yang nomor 4 Abdullah sama at-televisiun. Mada ya'malu Abdullah huwa yushahidut televisi. Jadi kata televisi di sini harus dipasangkan dengan kata menonton. Maka kita harus mencari arti atau bahasa Arab dari kata menonton apa? Yaitu tushahidu. Untuk yang nomor 5 ada kata Umar sama al-khubzah. Al-khubzah artinya roti. Roti gandengannya sama makan. Maka kita isi dengan madza ya'malu Umar. Apa yang dilakukan Umar? Huwa ya'kulu al-khubzah. Jadi dia makan roti. Huwa gandengannya sama kata ya atau yu. Jadi huwa ya'kulu al-khubzah, bukan tidak boleh takulu atau takulina atau akulu. Itu tidak boleh. Jadi sesuai dengan kaidah bahasa Arab, domir huwa gandengannya sama ya. Itu harus perhatikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya silakan buat seperti soal yang di atas. Sebelumnya ada kata salimun sama ilal madrasah. Ilal madrasah itu nanti ke sekolah, nanti gandengannya sama kata kerja apa. Dan salim atau domirnya nanti gandengannya sama huruf apa, ya atau yu atau ta atau tu dan seterusnya. Untuk nomor 2 ada kata Zainab sama al-laban. Al-laban adalah kata arti dari kata susu. Susu harus kata kerjanya seperti apa. Untuk yang nomor 3 ada kata nahnu. Nahnu nanti dan fil hurfatil mudzakkirah atau mudzakkara. Jadi nahnu nanti gandengannya sama huruf di fi'il mudhari, awalnya harus memakai huruf apa? A atau u atau na atau nu atau dan seterusnya. Untuk yang nomor 4 ada kata Ahmad dan Al-Qur'an. Al-Qur'an harus kata kerjanya harus apa? Sementara Ahmad adalah kata ganti dari huwa. Huwa gandengannya sama ya atau yu. Nomor 5 farida. Farida dan fil maqsuf. Farida adalah domir dari kata hiya. Hiya gandengannya apa? Fil maqsuf artinya di kantin. Nanti silakan dicari arti yang tepat atau kata yang tepat untuk kata fil maqsuf atau ilal maqsuf. Boleh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.